حي على الفلاح. Jiwa mujahid, walaupun kata jihad ini sudah dihapus dari kurikulum madrasah ya, tapi mujahid tidak. Bolehlah jihad dihapus, tapi mujahid tidak. Ya ikhwan, saya juga ingin mengajak bernostalgia. Nostalgia tentang kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabatlah cermin dari kehidupan Rasulullah, itu para sahabat. Kalau Rasulullah sudah sering kita bicarakan dan luar biasa, nggak ada yang meragukan kehebatan Rasulullah SAW, kecuali orang liberal saja. Orang orientalis liberal maka ragu terhadap nabinya, ya kan begitu. Nabinya ganteng, cakep seperti rembulan, dikatakan rembes. Nah itu kan orang orientalis liberal kan itu, nggak yakin terhadap nabinya. Kalau kita enggak, tapi perlu juga kita ini mempelajari kehidupan para sahabat, bagaimana sih mereka ini, kan gitu ya. Nah kalau kita presentasikan ketularan ini. Ya, mungkin karena ngantuk juga ini. Kalau kita ingin melaksanakan kehidupan kita sesuai dengan kehidupan para sahabat, nah, ini insya Allah perjuangan tidak akan selesai-selesainya. Mati satu, tumbuh 1000. Dan akidah itu, ini bisa tampak dari kehidupan para sahabat. Kalau Rasulullah SAW sudah jelas, minallah sudah jelas, ditunjuk oleh Allah, nggak ada yang meragukan, kan begitu. Jadi Nabi sudah diangkat jadi Rasul, beliau maksum, ya sudah nggak ada keraguan. Maka sebenarnya untuk pejuang-pejuang seperti kita ini, gitu ya, perlu menengok kehidupan para sahabat. Gimana ya mereka ini sebagai manusia biasa yang tidak maksum, tapi namanya terukir di sejarah. Ini perlu. Kalau itu yang kita pegang, insya Allah kita ini tidak akan cahaya semangat kita tidak akan lentur. Begitu. Ya gimana misalnya Sayyidina Bilal bin Rabah, tatkala beliau masih berstatus sebagai budak, gitu ya. Kalau Nabi ya Rasulullah sudah maklum ya, tapi ini Sayyidina Bilal seorang budak, perjuangannya luar biasa. Itu ya saya baca di sejarah dan juga pernah melihat filmnya, film Sayyidina Bilal. Jadi dua, saya baca di sejarah Sirah Nabawiyah itu kan ada ya, tapi juga pernah lihat filmnya. Dan filmnya itu tidak jauh-jauh amat dengan cerita yang ada di biografi Sayyidina Bilal. Di antara yang beliau temukan itu, begitu menyatakan masuk Islam atau ketahuan oleh juragannya ini, tuannya itu, maka beliau dibawa ke padang pasir, bajunya dilepas, ya, diletakkan di lempengan batu. Saya bukan berarti mengatakan saya paling sekarang di sini, enggak. Cuman punya pengalaman hidup di Saudi. 8 tahun saya di sana. Itu paling panas, bukan saya katakan paling panas. Yang terpanas pernah saya temui. Saya menemui di sana itu kurang lebih sampai 51 derajat. Pernah saya menemui. Itu air kran di sana, kerannya bukan pakai paralon ya, pakai besi, bukan pakai paralon yang pipa yang itu ya, tapi besi. Subhanallah, ini kalau kita hidupkan ini panas. Dan kalau misalnya ada telur mentah ini, kita taruh di baskom lah atau apa, terus kita buka kerannya itu di saat musimnya panas yang sampai 51 derajat itu bisa setengah matang.
Dan kita sering ya iseng-iseng lah, namanya dulu nyantri juga kan ya iseng-iseng gitu ya. Daripada godok air, ini aja kerannya dipanaskan. Dan itu yang sering kena, kasihan itu orang haji di musim panas. Nggak tahu dia ya. Tiba-tiba mau wudhu, dia buka keran, kepanasan. Itu demikian. Kalau dingin, saya pernah di Madinah itu sampai 4 derajat. Benar, waktu saya di sana itu saya tidak menemukan salju zaman saya. Tapi keran yang kalau musim panas seperti apa tadi kompor tadi itu ya, ini enggak beku. Pakai pemanas itu nunggu dulu, nunggu lama. Jadi kalau kita wudhu itu kita buka dulu, kita nyantai-nyantai dulu lah gitu. Lama, baru setelah netes, nah ini berarti sudah cair, yang di atas sudah cair begitu. Itu kondisi Saudi lah, kalau sekarang kita katakan Saudi. Tentu kondisi seperti itu juga terjadi di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lempengan batu ya. Kemudian bajunya siapa? Sayyidina Bilal dilepas dan Sayyidina Bilal diikat di lempengan batu pada saat yang panas, di terik matahari, ditaruh di padang pasir. Itu pun dicambuk. Jadi kalau kita ini kan tidak ada apa-apanya perjuangan kita dibanding mereka-mereka ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak goyah. Sayyidina Bilal tidak pernah goyah. Keimanannya dan kecintaan kepada Nabi Muhammad tidak pernah goyah. Ini luar biasa ini ya. Nah, kadang-kadang kita enggak itu. Sebagian dari kita, mudah-mudahan kalau yang hadirin nggak ada yang goyah ya. Tapi kadang-kadang kita sedih, saudara-saudara kita muslim, saya katakan muslim. Kalau non muslim ya itu urusan mereka lah. Muslim ini, jangankan dengan batu atau lempengan batu semacam tersebut, ya, itu batu yang merekah, kena matahari itu. Dengan uang 100.000 itu loh. Warnanya merah, cuman kali berapa gitu aja. Ini sudah lepas. Ini kan sayang gitu. Kita di Indonesia sebenarnya patut bersyukur. Walaupun bersyukur kita dalam artian kepada Allah kita bersyukur, tapi realitanya kita sedih. Bersyukur gimana? Jujur kita katakan bahwa pemimpin di Indonesia ini mulai dari merdeka sampai sekarang itu masih dipegang oleh orang ber-KTP Islam. Alhamdulillah. Ya. Tokoh-tokoh kita, presiden-presiden kita, wakil-wakil presiden kita ini masih dipegang oleh tokoh-tokoh ber-KTP Islam. Alhamdulillah. Termasuk ya luar biasa daripada enggak kan gitu. Betul ya. Tapi masalahnya umat Islam ini kalau dapat kedudukan, ini jarang yang begitu dapat kedudukannya untuk memperjuangkan Islam ini susah nyarinya. Kan problem ini. Maka saya katakan lah ini akidah umat Islam itu, kalau Pak Amin Jamaluddin ini memang ahlinya senang mendiskusikan masalah keilmuan atau aliran-aliran sesat ditinjau dari itu bagus, dan itu saya dulu sama beliau itu lama ini sama beliau ya, masuk kawan lama saya dengan beliau Pak Amin ya. Tapi namanya akidah yang kita maksudkan ini juga secara global. Orang non muslim kalau mendapatkan jabatan itu biasanya pejabat non-muslim memperjuangkan agama atau keperluan bagi pemeluk yang sesamanya. Itu yang terjadi. Sedangkan umat Islam yang mayoritas, ini kalau dapat jabatan itu susah untuk membantu perjuangan umat Islam. Dan tidak menutup kemungkinan dari kita ini kalau misalnya dapat jabatan di suatu tempat, macam-macam jabatan itu, boleh di perusahaan, kan jabatan juga, ya enggak? Ya pemerintahan iya, tapi di swasta iya,
Misalnya begini misalnya. Ya wong contoh ya, mohon maaf Ustaz Slamet ya saya contoh ini ya. Jadi kalau contoh ya jangan dimasukkan hati lah gitu ya. Misalnya itu apa? Punyanya Pak Sandi itu apa namanya? OKOC. Misalnya ini Ustaz Slamet ini dijadikan direktur OKOC. Nah, permasalahannya apakah kira-kira kalau beliau itu dapat uang dari pekerjaan itu misalnya 1 bulan 1 miliar, kira-kira beli kantor untuk kita apa enggak? Ini pertanyaan. Mungkin kalau beliau hatinya bersama kita, bersama Islam, maka akan beli. Tapi kadang-kadang di antara kita tidak begitu. Ini kantor sendiri, ini saya dapat proyek sendiri ini. Ini yang terjadi. Sedih kita ini, sedih sekali. Ya. Ini akidah maksudnya. Jadi kalau kita bicara akidah, tidak harus pertentangan khilafiyah. Ya itu memang benar ya. Kasarannya begini, orang Muhammadiyah, kawan-kawan kita itu susah dijadikan menjadi NU susah. Seperti orang NU dijadikan Muhammadiyah juga susah gitu. Biarlah yang Muhammadiyah biar Muhammadiyah, yang NU biar NU dalam amaliyahnya. Tapi yang utama bukan itu gitu. Yang utamanya gimana ini tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah memperjuangkan umat Islam dan Islam. Ini yang utama kita harapkan. Ya dah. Ini contoh 2 ormas yang besar ya. Bukan saya di sini menafikan yang lain-lain tidak. Cuman yang terjadi kan tidak begitu biasanya. Kalau tidak untuk keperluan pribadi, untuk keperluan kelompoknya. Ini yang sudah nyata. Saya ini di Majelis Ulama Indonesia ini ya cukup lama. Sampai sekarang ini sudah 3 periode. 3 periode. Jadi ya banyak tahu saya di Majelis Ulama itu bagaimana gitu ya. Majelis Ulama dan juga di Departemen Agama itu sering terjadi. Kalau yang jadi pemimpin itu orang NU, maka sampai ke daerah di NU-isasi. Kalau yang pegang Muhammadiyah, maka dari pusat sampai daerah di Muhammadiyah-isasi. Itu terjadi kan? Sedih kita ini. Kalau kita bicara tentang Islam secara global. Karena apa? Lawan kita ini bukan sesama Islam. Hakikatnya lawan kita ini kan mulai zaman Nabi Muhammad dan para sahabat, lawannya bukan antar ormas. Nggak ada ormas. Zaman Nabi Muhammad itu nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada Salafi, nggak ada Dewan Dakwah, nggak ada. Itu bid'ah semuanya itu. Tapi ada zaman sekarang ini ada kan? Ya dah. Permasalahannya kalau kita bicara Islam, kalau tadi furu-furu, cabang-cabang boleh, tidak apa-apa. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu akan berbangga terhadap apa yang dimilikinya. Boleh, tidak apa-apa. Menurut saya boleh. Yang NU biar jadi NU, Muhammadiyah biar Muhammadiyah, yang Dewan Dakwah biar bisa Dewan Dakwah, yang FPI biar FPI, yang PA 212 biar saja PA 212. Boleh hidup enggak? Boleh. Menurut saya boleh. Cuman yang akan kita bicarakan bukan itu. Yang harus kita bicarakan gimana ya kira-kira bisa menyatukan langkah dalam konteks kita ini beragama Islam. Karena musuh kita seperti musuh di zaman Nabi itu adalah kafir Quraisy. Ya, di zaman kita ini kafir modern. Di zaman Nabi ada orang munafik. Di zaman kita ini ada kata Kiai Hasyim Muzadi itu, kata Kiai Hasyim Muzadi namanya kafir belum jadi. Siapa kafir belum jadi? Orang-orang liberal itu kata Kiai Hasyim Muzadi itu kafir belum jadi atau setengah jadi. Itu kalau di zaman Nabi adalah orang-orang munafik. Susah. Menghadapi orang kafir itu jelas, Pak. Tapi menghadapi orang-orang munafik itu enggak
jelas. Dan para sahabat ini berhati-hati. Bahkan kan ada itu ya, perintah ajak mereka, perangi mereka kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi kalau sudah mengucapkan walaupun ini bohongan, tipu-tipu, bahasa sekarang tifu-tifu, ya. Kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun niatnya mau nusuk kita, maka mau tidak mau kita harus mengatakan sudah muslim, ya dah. Adapun urusan dia dengan Allah adalah urusan dia dengan Allah secara zahir. Karena itu katakan nahnu nahkum bil zahir wallah yatawalla alas sarair. Kan begitu. Ini problematika. Ya dah. Nah, kata Ustaz Selamat Ma'arif tadi, jadi problem kita bukan menghadapi orang kafir. Problem kita adalah menghadapi sesama muslim. Yang satu berjuang untuk memerdekakan, yang satu berjuang untuk mempertahankan keislaman, tapi pihak lain menjalin keakraban dengan kekafiran. Ini problem. Yang satu kelompok mengatakan, hati-hati, jaga akidahmu. Kalau engkau jaga akidahmu, ya sudah, engkau adalah muslim. Faqulu syahadu bi anna muslimun. Isyhadu, saksikanlah bi anna bahwa kami ini muslimun, adalah Islam muslim. Maka kita sudah harus status apapun kita harus Islam. Mau status dalam artian kehidupan kita di masyarakat, bermuamalah, kita tampakkan keislamannya. Atau status dalam artian di dunia ini, status-status akun-akun itu. Katakan kita ini muslim. Tapi kadang-kadang gak begitu kita ini. Kalau di dunia medsos, enggaklah, jangan pakai nama Islam lah, pakai nama lainnya aja. Kadang-kadang kita tidak berani mengatakan, aku ini muslim. Ini problem. Bahkan ada yang, ya sudahlah, kita basa-basi pergaulan. Kalau nanti ntar lagi Natalan kita katakan, selamat Natal. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Kalau dulu memang haram, sekarang sudah tidak haram lagi. Ini zaman fitnah. Dulu zaman dahulu kala asuransi, saya pernah diskusi dan juga mengikuti perkembangan bahsul masail itu asuransi jiwa itu. Zaman dulu kiai-kiai cendekiawan kita banyak yang mengharumkannya. Sekarang sudah jadi boleh. Ada pergeseran nilai. Ini perubahan akidah umat Islam. Kenapa? Ya kalau kita jujur sebenarnya sih ada satu grand design ya. Grand design yang sangat luar biasa. Ini bukan dimotori oleh orang-orang kafir barat sekarang, bukan. Tapi sejak zaman dahulu kala kalau kita buka sejarah ini, yang senang sejarah ini Pak Amin Jamaluddin ini senang sejarah ini. Coba dilihat itu perang salib kan gitu ya. Dari sejak perang salib itu loh sebenarnya dimulai dari ketidakjelasan perang di zaman modern. Kalau zaman dahulu namanya perang ya sudah. Perang itu ya bawa senjata. Jadi jelas kamu musuh atau kamu kawan itu jelas. Sebenarnya enak begitu ya. Tapi sekarang nggak jelas karena apa? Maka yang dilancarkan adalah Ghazwul Fikri, perang peradaban, perang pemikiran, perang perilaku, perang kemasyarakatan. Walhasil semua sendi kehidupan itu yang diserang oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam. Dan rupanya umat Islam terpedaya. Di sini letaknya, umat Islam terpedaya. Saya punya buku sebenarnya. Ustaz Selamat, saya punya buku ini. Saya lupa ya, lama ini. Insya Allah Pak Amin juga masih ingat mungkin. Pernah saya kasih kalau tidak salah. Ini zamannya Pak Umar Basyrahil. Ya. Saya punya buku, judulnya keren Ustaz. Keren judulnya. Musuh besar umat Islam. Gitu. Keren kan? Musuh besar umat Islam. Itu ya saya mencari literatur ya terkait dengan siapa sih yang mendesain itu siapa. Kok bisa umat Islam sekarang ini apa istilahnya lemah. Kata orang Jawa kocar kacir gitu. Persatuan umat Islam itu rapuh. Ini terjadi
terjadi. Maka saya menemukan dulu satu buku, ada bil lughatil arabiyyah ada, bil injilisia juga ada, terus ada terjemahnya juga ada dulu. Saya baca begitu. Kalau yang dari Inggris itu saya nggak ngerti bahasa Inggris, saya anggap terjemahannya. Kalau bahasa Arab dulu saya juga mempunyainya, jadi saya baca dari bahasa Arabnya. Yang ringkas cerita itu dulu di perang salib abad berapa itu? 12 sampai 14 ya kurang lebih ya. Itu di akhir masa perang salib, orang-orang kafir itu mengatakan begini, orang-orang Kristiani. Ternyata umat Islam itu kalau diperangi secara fisik nggak kalah. Ini sakti katanya orang sekarang ya, sakti gitu. Kok bisa? Iya. Bukti apa? Umat Islam itu tidak akan kalah kalau diperangi lewat fisik. Ini loh, Israel sama Palestina itu di Palestina tiap hari itu ada yang meninggal dunia. Tiap hari ada orang mati syahid dan bukan 1 2. Tapi pernah nggak dengar bahwa warga Muslim Palestina itu habis itu, punah? Enggak kan? Subhanallah, tidak tahu Allah mengirim warga Palestina dari mana. Ya nggak tahu. Mungkin bapak-bapaknya itu menikah 4. Dan anak-anaknya mungkin setiap ibu itu mungkin 10. Jadi kalau satu orang menikah 4 wanita, setiap istri punya anak 10, berarti punya pasukan 40 itu ya. Mungkin begitu ya. Mudah-mudahan terjadi di Indonesia begitu ya. Tapi nyatanya begitu. Coba. Kita melihat berita, kapan saja berita namanya Israel dengan Palestina. Siapa yang mati, Pak? Rata-rata. Yang syahid siapa? Tapi habis tidak mereka? Dibom di ini kan. Itulah kehebatan umat Islam secara fisik. Nyata ini, Pak. Tapi yang sangat luar biasa, ya, ini orang-orang kafir berpikir. Zaman itu ada satu nama Gladstone yang saya baca. Namanya Gladstone. Itu seorang dari tokoh liberal Inggris. Nah, kalimat liberal, Partai Liberal Inggris. Jadi orang liberal itu ya turunannya Gladstone ini sebenarnya ya. Itu berpikir katanya begini, kawan-kawanku, ya maksudnya sesama kafir lah sama mereka nih ya. Kalau kita perang melawan umat Islam itu tidak bakalan kalah kalau fisik. Tapi sebaiknya kita hancurkan bukan fisiknya, tapi akidahnya. Keyakinan terhadap Al-Quran kita lemahkan, keyakinan terhadap hadis kita lemahkan, keyakinan terhadap perjuangan kita lemahkan. Pokoknya kepada hal-hal yang terkait dengan keislaman itu kita kurangi. Dan ternyata itu yang berhasil. Itu yang berhasil. Ustaz Fikri ya, gak apa-apa Ustaz, ini diskusi ya. Saya senang diskusi begini. Saya nggak tahu ini Ustaz Fikri ini sekarang pakai taub ini ya persis tidak persis wallahu taala a'lam, tapi taub ini juga dalam bahasa Arab namanya gomis ya. Adapun bentuk-bentuknya macam-macam, kalau gomis begini ini, tapi inti dari masalah pakaian seperti Ustaz Fikri ini namanya bagian gomis yang dulu termasuk dari pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya tanya ini antum kalau ke atrium sana kira-kira pakai begini Ustaz? Apa pakai celana aja gitu? Gimana? Kadang gamis, kadang celana. Waktu bergamis menang beliau. Waktu bercelana ikut Belanda. Kalah berarti. Betul ya? Ya jujur, saya tidak mengatakan siapa paling hebat di antara kita. Enggak. Tapi inilah umat Islam. Kadang malu membawa dirinya sebagai faqulu syahadu bi anna muslimun. Bukan sekedar malu, kadang-kadang juga takut. Macam-macam takut itu, takut dibully, takut ditangkap barangkali, takut ini, takut dan segala macam. Ini kita. Kalau sekarang ini orang Muslim yang ada di Barat itu lebih berani loh Pak daripada kita Pak. Yang di Barat loh ya. Gak usah kita pergi ke Barat, klik Google gitu aja. Islam di Barat, peradaban Islam di Barat. Luar biasa. Mungkin salat mereka ini dalam kutip kalau kita berbicara masalah fikih, mungkin, saya katakan mungkin ya. Karena kita nggak tahu. Mungkin belum sah-sah amat ini ya. Tapi cinta mereka kepada Islam luar biasa, pengorbanan luar biasa. Itu kan ada itu.
Di sekeliling mereka ini orang kafir, kemudian ditulisi I am Muslim, rangkullah saya. Bahkan mereka kadang-kadang nggak ngerti hukum yang laki-laki cipika-cipiku dengan perempuan ya. Bukan karena itu bagi kita ini kalau orang memang betul-betul sudah Islam seperti di Indonesia ngerti fikih ya haram. Tapi ini perjuangan mereka. Ini sendirian kadang-kadang minta dirangkul. Ya, ini pengorbanan, ini berani nih Pak, orang luar biasa kayak gini. Kita yang mayoritas malu. Berbicara Islam malu dan takut kadang-kadang. Betul ya? Ini yang terjadi. Kenapa? Ya namanya degradasi akidah. Sekarang gimana ya? Kita mensistem bahwa kelompok kita, artinya kelompok dari kecil yang saya katakan atau dikatakan Ustaz Selamat Ma'arif tadi ini, kita ini di tempat yang kecil ya. Jadi saya jangan heran. Saya katakan, Al-Quran yang mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil ya yang bisa mengalahkan kelompok yang lebih besar biidznillah, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan izin dari Allah tentu kita minta ridho dari Allah. Untuk dapat ridho dari Allah pasti kita harus mentaati syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bangga menjadi hamba Allah. Kan begitu. Tapi kadang-kadang kita enggak. Kita enggak bangga jadi hamba Allah yang diwajibkan, ya atau juga pengikut Nabi Muhammad SAW yang mengikuti bagaimana sih perilaku Nabi, tata cara berpakaian Nabi dan lain sebagainya. Ini apa ya? Ironis bagi kita. Nah, itulah yang saya katakan sebenarnya ya apa ya, kita diskusi atau membuat suatu langkah yang sekira di rumah tangga muslim itu benar-benar menampakkan faqulu syahadu bi anna muslimun. Saya mengusulkan ya, kepada kawan-kawan, karena ini semuanya kan aktivis ini ya. Saya tidak menggurui dalilnya apa, enggak, cari sendiri aja, orang aktivis tanya dalil sama saya keliru ya. Tapi saya mengusulkan trik-trik barangkali menurut pengalaman saja. Kalau misalnya sebut di sini kantor PA 212 itu membuat stiker. Kalau kita bicara Jakarta ini, misalnya ucapkan assalamualaikum, kita bikin stiker. Bawahnya ditulisi PA 212. Ya nebeng dengan kalimat assalamualaikum kan lumayan kan gitu ya. Itu kan tidak terlalu mahal. Dan saya yakin banyak donatur ini yang mau lah gitu ya memberikan ini. Kalau kita bikin misalnya kemarin itu tatkala atau terbesar aksi damai terbesar itu berapa? Sampai 11 juta. Gitu ya. Tapi itu kan seluruh Indonesia ya. Kalau kita anggap diperkecil mulai dari Jakarta dulu, itu kira-kira berapa? 1 juta? Sebut 1 juta. Ya. Kalau misalnya setiap rumah tangganya diberi hadiah ini, bukan suruh beli. Kalau beli itu kan ya beli, jadinya ya males. Tapi ini enggak, karena kita bicara perjuangan. Suruh nempelin nilai ta'ala. Misalnya berapa sih mencetak stiker? Berapa kurang lebih? Enggak terlalu mahal kan? Enggak sampai 10 juta ya. Enggak sampai lah. Ada uang 1 jutanya sudah bisa banyak. Tapi ada pejuang-pejuang yang hadir ini dan kawan-kawannya ini dihadiahkan. Syukur-syukur kalau kita bisa kerjasama dengan Pemprov ya, dengan Pak Anies Baswedan gitu. Pak, kita ini kepingin menempelkan setiap rumah muslim kita harus beri identitas Islam. Jangan ada yang malu. Maka di pintunya ada tulisan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu suatu gerakan yang termasuk menyebabkan orang ini senang. Oh, ini adalah umat Islam. Ini proyek kecil akhirat tapi bagus. Tuh. Kalau misalnya cari yang aman-aman saja lah gitu ya. Saya katakan aman-aman saja itu semua bisa menerima. Atau enggak perlu ada PA 212. Ya sudah. Tulis saja assalamualaikum, ucapkan assalamualaikum. Kan begitu ya. Udkhulu habis
bisalam kan gitu. Walhasil ini kreativitas yang bisa dilakukan sehingga seluruh warga Jakarta yang muslim kelihatan. Ini kan luar biasa. Itu satu. Kedua, setelah Jakarta misalnya digarap berhasil, maka ditularkan Surabaya dikontak. Walhasil begitulah. Ini salah satu cara gimana kita ini mempunyai jiwa perjuangan. Pokoknya ada pesan-pesan tertulis itu sangat manfaat. Tertulis. Dan kita berikan kepada mereka. Kalau buku-buku, ini dulu saya dengan Pak Amin Jamaluddin suka bikin buku-buku dulu ya. Kita bagikan kemana-mana gitu. Ini kita ya pernah cari dana proposal kepada kawan-kawan kita gitu Pak ya. Tapi nyetak buku. Antara lain dulu yang kami garap itu menelanjangi aliran Syiah gitu Pak ya dulu ya. Sampai kita bikin seminar di Istiqlal gitu, dan lain sebagainya. Ini kita sebarkan buku-buku tentang kesesatan Syiah. Tapi sekarang ini yang saya maksudkan adalah gimana menggerakkan umat Islam itu tahu dirinya bahwa kami ini muslim. Kalau bisa seluruh mobil-mobil se-Jakarta ini yang punya umat Islam, gimana caranya gitu, pokoknya ada identitas Islam. Dan syukur-syukur mudah-mudahan nanti suatu saat seluruh Indonesia namanya mobilnya itu ada identitas Islam. Ini luar biasa. Akan menumbuhkan Islam. Agar apa sih? Gak malu jadi umat Islam. Yang ada sekarang kan gak begitu. Jadi umat Islam yang malu-maluin kan begitu yang banyak. Bukan malu jadi umat Islam tapi sudah jadi umat Islam tapi maluin. Ini banyak terjadi. Gak bisa membawa nama Islam dengan baik. Ya. Nah, yang ingin saya katakan juga, contoh ini ya, karena tadi saya katakan lawan kita itu bukan sesama muslim, bukan lain ormas sesama muslim, sebenarnya lawan kita ini adalah non muslim yang jahil ya, jahil bukan jahil. Kalau jahil itu bodoh, kalau jahil apa ya namanya? Iseng gitu ya. Iseng itu nyari-nyari kesalahan. Nah, ini kalau di zaman Ustadz ini zaman kecil dulu kenal namanya Senok Hugronya ya, sejarah gitu ya. Ah itu orang Senok Hugronya ini lahir lagi di zaman sekarang, jahil gitu. Ya, Senok Hugronya itu adalah seorang tokoh. Ini saya cerita pada yang muda-muda ini ya. Kalau yang tua-tua tidak perlu saya ceritain, lebih tahu dari saya ini ya. Yang muda-muda ini Senok Hugronya itu adalah orang Belanda, kafir, tidak masuk Islam, tapi dia hafal Quran, hafal hadis. Ini ada yang baju putih dia hafal berapa ayat ya? Berapa hadis dia hafalkan. Kalah sama orang kafir namanya Senok Hugronya. Belajar bahasa Arab pergi ke Saudi. Bahkan di sana pura-pura masuk Islam. Kemudian bisa masuk di Mekah. Pura-pura masuk Islam karena punya identitas Islam. Direkomendasi oleh salah seorang tokoh kita karena ya secara zahir ya saya katakan Pak Tuan gitu aja, Pak Tuan Islam, orang Indonesia yang ada di Saudi sana waktu itu. Pak Tuan, saya ingin masuk Islam, maka baca syahadat. Sudah, orang Islam ini kan Masya Allah baik hati. Pokoknya baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dikasih surat. Akhirnya masuk Mekah, bisa. Namanya Senok Hugronya. Tapi di saat dia di Mekah, dia suratan sama kawannya. Wah, lupa saya namanya. Van der Hoeds, kalau tidak salah ini. Nama kawannya Van der Hoeds. Kalau ada yang ingat ya saya diingatkan nama sejarah ini ya. Itu Van der Hoeds itu dikirimi surat. Isinya kurang lebih begini. Van der gitu ya. Saya ini walaupun di Mekah dekat Ka'bah, saya akan memberitahu apa rahasianya orang Islam. Bahwa aku ini tetap bersamamu. Maksudnya dengan orang kafir Belanda penjajah. Walhasil terjadi surat menyurat. Jadi ini intel ya. Saya katakan intel. Intelijen Belanda yang masuk ke dalam Islam dan melewati syahadat sebagai apa? Kedok. Sedangkan dia ini adalah pemikir yang handal. IQ-nya cerdas luar biasa. Kemudian ringkas cerita, dia begitu pulang, dia minta, ini di Aceh, ini ada masyarakat Aceh ini ya, di Aceh itu. Dia kepingin menguasai Aceh tapi tidak mendapatkan kesempatan.
Itu ya. Maka ada salah satu tokoh ya liberal atau orientalis juga. Kalau tidak salah Van der Plasnya atau Van der Hoeksnya itu ya. Saya lupa itu. Van der Plas ya, yang di Aceh itu ya. Akhirnya menjadi mungkin gubernur Aceh kalau sekarang. Ya, kalau saat itu apa saya nggak tahu ya namanya ya. Kalau sekarang kan pimpinan provinsi paling tinggi itu kan gubernur ya. Ya kalau sekarang saya katakan sekarang mungkin jadi gubernur Aceh. Akhirnya Van der Plas ini mengadopsi si Snoek Hoogroen sebagai salah satu ahli strategi untuk menguasai masyarakat Aceh. Maka zamannya Snoek Hoogroen itu bisa keluar masuk di Aceh. Aceh itu berubah sedikit. Di sana ada ajaran begini. Jangan bicara syariat. Jangan bicara jihad. Bicaralah Islam secara fikih. Gimana caranya sholat. Gimana caranya zakat. Gimana caranya muamalah jual beli. Itu boleh. Tapi kalau bicara syariat secara umum tidak boleh. Ini yang yang dirintis oleh Van der Plas menggunakan Snoek Hoogroen yang pura-pura masuk Islam. Itu sejarah Aceh. Ya, ini ada orang Aceh mestinya lebih bisa tahu itu daripada saya. Tapi saya kan baca sejarah ya. Sekali lagi saya ini masih muda. Saya masih 15 tahun, jadi hanya baca sejarah saja saya. Tapi ringkasnya begini ya Ikhwan, yang saya ingin katakan. Musuh kita ini seperti Van der Plas, seperti Snoek Hoogroen, seperti Van der Hoeks, itu musuh kita. Apa? Mereka menggunakan baju muslim tapi hakikatnya bukan Islam. Ini yang ingin saya katakan. Dan sekarang banyak. Kalau zaman dulu orang-orang semacam Snoek Hoogroen atau tadi Gladstone itu nama atau istilahnya adalah orang-orang orientalis. Siapa mereka? Yaitu orang-orang barat kafir yang mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, bukan untuk diyakini, tapi dicari celah. Andai kata menurut standar mereka ada celah, maka Islam akan diobok-obok. Itu masalah ini. Dan kita harus menghadapi. Salah satu contoh ini ya. Orang-orang barat sampai sekarang itu kalau ada debat di akun-akun itu kan ada debat muslim Nasrani misalnya di akun-akun. Itu selalu menggunakan pernikahan Rasulullah. Tatkala Rasulullah ya menikahi Siti Khadijah. Siti Khadijah berusia 40 tahun konglomerat. Sedangkan Nabi Muhammad masih berusia 25 tahun. Maka diisukan nih Muhammadnya, nabinya orang Islam itu ternyata doyan duit. Dia menikahi janda tua bukan karena cinta tapi ingin mendapatkan hartanya. Itu yang dimufkan oleh siapa? Orientalis atau orang kafir zaman sekarang ini yang mempelajari keislaman tahu kok. Mereka ini tahu Nabi Muhammad menikah usia berapa? 25 tahun. Dapat siapa? Siti Khadijah. Usianya berapa? 40 tahun. Itu ngerti loh. Bahkan kadang-kadang mati Islam gak paham. Betul ya? Nabimu menikah umur berapa? Gak tahu. Nabimu siapa sih? Nabi Muhammad. Usianya menikah berapa? Gak tahu lah. Pokoknya Nabi Muhammad, itu terjadi mati Islam. Tapi orang orientalis tidak begitu. Pemikir-pemikir mereka tahu persis. Jadi dituduh Nabi Muhammad itu hanya ingin mendapatkan uangnya siapa? Siti Khadijah. Itu menurut mereka celah. Dicari seperti itu. Akhirnya umat Islam diobok. Siti Khadijah wafat. Maka Nabi Muhammad menikah mendapatkan Siti Aisyah. Subhanallah. Kalau dalam riwayat hadis dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa beliau Nabi Muhammad SAW itu mimpi sampai 2 kali melihat ada satu tempat yang dibungkus sutra. Jadi seperti orang itu tidur dibungkus sutra. Ya, melihat Nabi Muhammad mimpi dalam mimpi sampai 2 kali. Kemudian ada suara yang mengatakan, kalau secara globalnya, hei Muhammad, itu adalah calon istrimu. Maka dibuka. Subhanallah isinya Siti Aisyah. Sampai 2 kali.
Ini di Sahih Bukhari ada. Kalau kita umat Islam kan percaya ini. Tapi kalau kita ini non muslim, apalagi orang orientalis, pasti gini, alam mimpi dipercaya. Betul? Mimpi aja kok dipercaya. Ya, itu orang-orang di luar Islam. Padahal kita ini korban itu hari raya korban. Dalilnya itu mimpi kan? Mimpinya siapa? Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih Nabi Ismail, mimpi. Tapi sampai sekarang ini diamalkan dan tidak ada yang protes karena tidak langsung pada Nabi Muhammad atau pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi urusan menikah Siti Aisyah, pertama, kalau kita mengatakan itu berarti perintah dari Allah, sudah selesai. Kita tidak bicara, kalau sudah perintah dari Allah tidak bicara. Tapi masalah kata orang kafir Barat itu Siti Aisyah usia pernikahan dalam sebuah riwayat beliau menikah atau dinikahi Nabi saat usia 6 tahun atau juga ada riwayat mengatakan 7 tahun. Kemudian diajak berkumpul rumah tangga saat usia yang masyhur adalah 9 tahun. Kalau misalnya kita sebagai umat Islam itu kenapa? Sah-sah saja. Pertama apa? Keyakinan kita terhadap wanita. Wanita itu balik dalam fikih mana saja itu dikatakan usia baliknya wanita itu adalah 9 tahun. Sudah ada yang balik. Jadi Nabi itu menikahi berkumpul dengan Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah balik, usia balik minimal berapa? 9 tahun. Itu satu. Kalau kita, ya dah. Kedua, melamar enggak masalah. Melamar menikah juga sama bayi enggak masalah. Tapi tidak dikumpuli. Nanti dikumpuli setelah balik. Boleh enggak? Sah menurut fikih. Saya punya anak bayi perempuan dikawinkan sama salah satu orang laki-laki. Kamu tak nikahkan sama anak bayiku. Dengan syarat-syaratnya. Boleh enggak? Boleh. Ya, enggak masalah. Ini status hukum. Tapi untuk mengumpulinya itu ya paling tidak setelah usia balik. Menurut madhab kita, madhab Syafi'i, maka usia balik paling tidak juga madhab Maliki banyak yang lainnya itu berapa tadi? 9 tahun. Nah, jadi no problem. Tapi bagi orang Barat, ini adalah pelanggaran besar menurut standar mereka. Maka dikatakan lihat itu nabimu itu usia 50 tahun. Persisnya kalau dalam sejarah dikatakan 52 tahun ya. Tapi dalam bahasa percakapan usia 50 tahun kan sudah tua. Masa menikah dengan anak yang usia 9 tahun. Ini seperti kakek dapat cucu. Ini kan menjijikkan ini. Ini namanya pedofilia kan gitu kan. Ya ini tuduhan orang Barat. Betul ya. Apa senang daun mudah katanya. Subhanallah, kalau Nabi itu hidup dengan nafsunya, maka pasti Nabi bisa memilih istri-istri yang lain adalah istri yang gadis. Kenyataan tidak begitu. Siti Khadijah, Nabi Muhammad menikahinya bukan dalam keadaan gadis, janda. Semua selain Siti Aisyah, semua istri Nabi, ini adalah janda-janda, bahkan Siti Saudah itu paling tua. Mungkin paling yang tidak menarik dari sekian istri-istri Nabi yang paling tua Siti Saudah. Jadi Nabi itu menikahi wanita-wanita bukan karena nafsu syahwatnya, tapi betul-betul ada perintah dari Allah, ya ada kemaslahatan. Kan begitu. Ini umat Islam. Tapi orang kafir Barat beda. Cara melihatnya ini tidak begitu. Penuh dengan kebencian. Loh, sekarang ini pemikiran Barat yang tadi itu saya katakan sudah diadopsi oleh orang-orang liberal Indonesia. Mempermasalahkan, Pak. Ada video ini yang sekarang lagi viral ya. Katakan apa? Siti Aisyah usianya 6 tahun merasa bergembira, yang gembira dinikahi Nabi. Sedangkan Nabi usianya berapa? 52 tahun. Ini sehat atau tidak sehat ini? La haula wala quwata illa billah. Mengaku Islam loh, Pak. Jadi pemikirannya sudah terkontaminasi dengan pemikiran liberal orientalis. Ya kalau satu orang itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan banyak. Dan ini menjadi problem kita.
yang harus kita selesaikan di kalangan umat Islam. Makanya gimana caranya kita ini membuat strategi, kalau musuh bikin strategi melemahkan akidah umat Islam, maka kita lawan mereka dengan memperkuat, memperkokoh akidah umat Islam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tapi ya kita yang berjuang, ada di sini ustadz-ustadz, kiai-kiai ya, itu menelurkan kepada para aktivis, dan para aktivis ini diharap tidak lepas dari bimbingan para kiai. Karena kalau para kiai sendiri yang bekerja biasanya tidak maksimal. Para kiai itu ulama-ulama biasanya sukanya baca kitab, baca ini referensi-referensi. Tapi implementasi kepada masyarakat ini susah. Seperti saya ini kalau jalan kemana itu, ayo ke kampung-kampung gitu. Waduh susah juga, bukan tidak mau gitu. Macam-macam kendalanya, wah sana kesini, kesana gini. Tapi kalau yang masuk ini seperti adik-adik ini aktivis-aktivis bisa. Ya, membagikan dan ini bisa, mengumpulkan masyarakat bisa. Saya ini kalau suruh ngumpulkan seperti bapak-bapak ini juga kesulitan. Ditelepon-telepon sayanya pergi. Ya. Sudah ayo kita sepakatan, sayanya bolos. Loh, kemana? Waduh saya belum bisa pulang ini. Bisa. Kan gitu. Itu ustadz-ustadz biasanya demikian. Ya. Malam ini saya dengar kawan perjuangan sayanya. Kiai terus terang ada di Jakarta. Tadi ayo kita ketemuan. Tidak bisa ketemu Pak. Subhanallah, sama-sama di Jakarta tidak bisa ketemu, padahal kita dari daerah kan. Itulah biasanya ustadz-ustadz. Maka perlu pejuang-pejuang lapangan yang menerjemahkan apa sih yang dipikirkan oleh ulama-ulama kita agar bisa sampai kepada masyarakat. Misalnya tadi kalau ada stiker, betul assalamualaikum misalnya, tapi di situ ada pesan-pesan lah. Ayo tunjukkan keislamanmu misalnya, ayo begini, ayo perangi liberalisasi, ayo ditempelkan. Nah ini membantu. Saya alhamdulillah di pesantren pun walaupun dalam skala kecil itu ada KKN model pesantren tempat saya ke dusun-dusun sering bikin begitu. Tulis saja assalamualaikum. Kalau misalnya di sini tempatnya rawan kristenisasi, misalnya kita tulis ya tolak kristenisasi karena kita sudah muslim. Tidak masalah. Tapi itu kan jarang. Ya sekarang apa? Kalau liberalisasi digarap. Ya mungkin itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan kalau dianggap diskusi sama saya ini pasti dengan dalil-dalil, bukan ya. Tapi karena ini semua aktivis ya saya ajak bicara tentang aktivitas bagaimana sebagai seorang aktivis. Mudah-mudahan panjenengan semua antum-antum yang ada di sini bisa menelurkan kepada yang lain-lain untuk membuat strategi-strategi jangan kalah. Kalau dalam buku saya itu saya tulis 8 strategi musuh untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, itu ada 8. Nanti insya Allah kapan-kapan gitu ya kita diskusi Ustaz ya. Mungkin saya kirim lah, tapi antum yang nanti menerjemahkan kepada kawan-kawan gitu ya. Mudah-mudahan begitu. Mungkin itu saja prolog dari saya. Semoga ada manfaatnya, dan bila mana ada hal-hal yang kurang tepat saya mohon maaf yang saya besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas kesempatan diskusi ini. Saya ingin menyitir surat At-Tahrim ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub 'alaihim wa ma'wahum jahannam bisal masir. Saya memaknai ini kan perintah kepada Rasulullah untuk berlaku keras dan bertindak keras terhadap orang kafir dan orang munafik. Tetapi Rasulullah itu sendiri tidak tuntas dalam menghadapi orang-orang munafik itu, Ustaz. Karena beberapa pertimbangan, kenapa dia tidak menghabisi orang-orang munafik? Munafik apa kafir? Orang munafik, ya, seperti Abdullah bin Salam dan sebagainya itu. Beliau bahkan cuma meninggalkan list atau daftar orang-orang kafir kepada Mu'adz bin Jabal. Gitu. Munafik apa kafir? Munafik. Bapak agak sedikit salah bicara. Tadi ada kafir munafik yang ditanya bingung tadi.
Munafik ya? Ya munafik ya. Terkait munafik. Ya ini kita kan persoalan kita tadi dari awal kan persoalan kita dengan orang munafik ini. Ya. Persoalan besar kita juga sekarang adalah orang munafik. Nah, kenapa Rasulullah itu tidak tuntas dalam menangani orang-orang munafik ini, Ustadz? Pak Kiai? Padahal beliau juga meninggalkan list atau daftar orang-orang munafik kepada Muaz atau siapa sahabat, sehingga Umar sendiri takut kalau dia berada dalam list itu, Ustaz, Pak Kiai. Nah, begitu juga selanjutnya ketika Abu Bakar menjadi khalifah gitu, tidak tuntas juga masalah orang munafik ini, Ustaz, Pak Kiai. Nah, jadi pertanyaan saya gitu, apakah betul orang munafik ini adalah sesuatu yang Namanya disebut. Apakah orang munafik ini memang dibiarkan sebagai masa mengambang oleh Allah sendiri? Makasih. Nama saya Alen Junardi Sinaru. Ustadz, tertarik sekali saya mengenai tadi Ustadz membahas Namanya Iwan, mengenai tentang pergeseran sebuah nilai akidah. Saya akan mengutip ketika saya membaca buku sejarah Munawir Khalil, masalah tentang Rasulullah. Kalau kita mengingat terkait masalah Futumkah, pidato Rasulullah ketika itu ada 3 isu yang diangkat. Yang pertama tentang sebuah Islam sebagai perdamaian, kedua Islam sebagai mengangkat tentang HAM, dan Islam mengangkat tentang emansipasi wanita, hak-hak wanita. Lalu kalau kita mengingat tentang sejarah tersebut, tentu ini sangat menarik ketika Ustadz mengangkat tentang bagaimana nilai-nilai terjadi pergeseran nilai-nilai akidah tersebut. Ada beberapa hal ini yang terjadi pada hari ini. Tapi saya begini, ini yang dilupakan oleh umat Islam ketika terjadinya sebuah Islam sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai perdamaian dunia, yakni ketika di zaman Umar bin Khattab, inilah sejarah pertama kali tentang peletakan batu pertama perdamaian dunia ketika di zaman Umar bin Khattab di Yerusalem. Dilanjutkan dengan Salahuddin Al-Ayyub. Nah, terjadinya pergeseran nilai tersebut, tadi Ustadz mengangkat tentang strategi dan intelijensi, ya. Bagaimana senok harganya misalnya, salah satunya. Beliau pada abad ke-18, kurang lebih 887, beliau pergi haji ke Mekah, sampai hafiz 30 juz dan beberapa hadis, balik ke Indonesia dengan bernama Abdul Ghaffar. Nah, itu nama asli, nama samaran beliau itu Abdul Ghaffar. Nah, di sini beliau mempengaruhi bagaimana ulama-ulama Aceh, sehingga isu terjadinya pergeseran nilai-nilai akidah inilah terjadi. Sehingga saya mengangkat tadi, Ustadz mengangkat masalah secara institusi. Yakni katakanlah ormas yang usianya lebih dari 1 abad dan menuju 1 abad. Misal Muhammadiyah, Al-Irsad, lalu Verzis dan NU. Ini problemnya. Strategi para tokoh-tokoh Islam yang sudah 1 abad sampai detik hari ini nggak nampak strategi ini bagaimana menghadapi suatu persoalan-persoalan umat Islam. Ya, ini persoalan ini nampak. Ya. Ternyata Senok Harganya mampu menjadi sebuah intelijen meniru daripada sejarah. Apa yang ditiru oleh Senok Harganya? Itulah ketika paman Rasulullah Abbas, dia berada di Darul Nadwah, sehingga para sahabatnya sujon kepada Abbas. Ya Rasulullah misalnya, pamanmu ada di pihak lawan. Kenapa engkau tidak melakukan sikap, tidak melakukan tindakan terhadap pamanmu? Tapi apa yang terjadi? Setelah terjadinya perang Badar, itulah logistik, amunisi, semua diapasok oleh paman Rasulullah. Nah, pertanyaan saya, dari segi intelligence, dari segi Islam sebagai sebuah perdamaian, dan seterusnya, strategis ini yang harus kita hadapi. Pertama, terhadap perang pemikiran tadi, opini, apa yang harus kita buat? Yang kedua, strategi politik.
Yang ketiga, strategi menghadapi sebuah mengkanter liberalisasi Syiah dan sebagainya. Karena apa? Contoh, saya belum mendengar sampai detik hari ini tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam, bagaimana pada hari ini menyelamatkan Kiai Ma'ruf Amin. Bagaimanapun beliau punya jasa terhadap kita dalam hal mengeluarkan fatwa. Nah ini saya belum melihat. Salah satu contoh itu aja. Bagaimanapun Kiai Ma'ruf Amin, saudara kita. Ini para tokoh seharusnya buru-buru menyelamatkan beliau. Kan begitu. Nah, sampai di dunia medsos, kita merinding mendengarnya. Munafiklah, itulah dan sebagainya terhadap ulama kita. Sehingga pada akhirnya seminggu yang lalu keluarlah statement dari beliau terkait masalah tentang PAUD terindikasi radikalisme. Ini yang sangat mengkhawatirkan bagi kita. Bahkan nantinya nggak tutup kemungkinan yang kita mulai bersatu ini pecah secara perlahan-lahan. Karena apa? Strategi mereka menghancurkan kondisi seperti ini. Kenapa? Umat Islam di Indonesia pada hari ini cuma satu-satunya sebagai mayoritas, tetapi rasanya itu minoritas. Ini terjadi. Tapi di dunia lain, di negara-negara lain, kita nggak pernah dengar gitu. Wajar kalau misalnya di dunia Barat menindas Islam, itu wajar karena kita minoritas. Tapi ini mayoritas. Kira-kira strategi itu yang Ustadz tadi secara substansi itu belum dikaitkan atau belum dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dan Muslimat Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukaina dari MPI. Di sini saya mau menyampaikan ya Pak, ya mungkin kita semua udah tahu Pak Kiai bahwa memang pada saat kita lihat di medsos segala macam, saya punya satu kesimpulan bahwa negara kita darurat liberalisme. Rivalisasi agama itu terjadi. Tapi kan selama ini mungkin yang cuma disebutin cuma radikal gitu kan. Sedangkan liberal itu mereka terus bergerak gitu loh. Mereka masuk ke segala macam lini atas nama segala macam. Bahkan istilah menggunakan kalimat hak untuk kebatilan. Seperti rahmatan lil alamin, tapi di sana mereka dijadikan alat seolah-olah untuk mendukung calon yang begini sebagai segala macam. Bagaimana kita ke depan menguatkan persatuan umat yang secara real, karena kita dilihat ya bahwa kita ini pada saat kita menjalankan Islam, bahkan itu terjadi di level tokoh agama, bahwa kita itu memisahkan antara agama, ekonomi dan politik. Ini masalah. Di saat kita beragama, kita sholat pakai syariat segala macam. Di saat politik kita pakai sekuler. Di saat berekonomi kita pakai kapitalis. Itulah yang merupakan kelemahan umat Islam. Terjadilah ketimpangan di mana-mana, kayak gitu. Bagaimana kita ke depannya umat di negeri ini, mungkin kayak misalnya dibikin di grup-grup WhatsApp. Saya belajar dari kalangan yang bukan Islam gitu ya, bahwa persatuan mereka tuh karena mereka punya rumah ibadah dan mereka bisa bersatu di situ. Bahkan ada kayak di grup-grup WhatsApp mereka gitu kan. Jadi di saat untuk satu suara mereka bisa bersatu gitu loh. Satu suara tuh mereka bersatu gitu. Nah, bagaimana ke depannya kita untuk menyatukan kekuatan yang ada ini agar terkoneksi antara umat yang di daerah sampai yang di pusat dengan para tokoh-tokoh agamanya, dan membentengi mereka dari paham-paham sekuler, paham-paham liberal yang masuk ke mereka yang dianggap itu tokoh gitu. Padahal mereka liberal, mereka sekuler dan paham-paham lain di luar paham umat Islam pada umumnya. Karena mereka kan awam, mereka tidak tahu gitu ya. Mereka tahunya itu tokoh, ya udah mereka panggil, mereka bicara. Sedangkan ternyata itu pahamnya sekuler gitu. Nah, bagaimana ke depannya kita membentengi itu semua dengan menyatukan langkah-langkah umat yang ada agar mereka terkoneksi dari ulama yang di pusat sampai yang ke daerah, mereka tahu info gitu. Misalnya kita bentuk keluarga-keluarga yang di setiap kakak itu mereka punya hubungan ke para ulama yang di pusat gitu kan. Kita sekarang kan bukan grup WA kan di mana-mana ada gitu. Bagaimana mensinergikan itu sampai ke daerah biar info itu nyampe ke umat. Jangan sampai kita nanti dapat lagi ada oknum-oknum di panggung-panggung dakwah bicara paham-paham yang menyakitkan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu persatu. Tentu kita ini diskusi. Saya tidak harus menjawab, menyelesaikan. Maka saya katakan saya ini ingin diskusi. Namanya diskusi itu bagaimana sih? Yang menumbuhkan
Pertama, pertanyaannya ayat jihad terhadap kafir, wajahidil kufar, ya. Jahidil kufar, berjihad terhadap orang kafir. Wal munafik, dan kepada orang munafik. Baiklah. Maka kalau tadi saya katakan jihad itu sekarang juga sudah banyak bergeser makna. Kan gitu kan, bergeser makna. Bukan tafsir Al-Qur'annya, tapi memaknai jihad itu loh sudah bergeser makna. Gimana gitu? Kalau zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in, bahkan zamannya Pangeran Diponegoro, yang namanya jihad itu ya perang melawan kafir dengan fisik, kan begitu. Tapi akhir-akhir ini kan enggak. Kita ini namanya jihad itu perang, ya akhirnya jadinya perang peradaban. Kan wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Kalau mereka bermakar, karena mereka itu merubah strategi. Kan gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti di Palestina, ya nggak bisa orang hidup seperti saya itu mati, Pak. Masa misalnya orang Israel ngebom saya dalili, ya habis saya, Pak. Maka harus melawan, minimal pakai batu kan gitu kan, seperti pemuda-pemuda Palestina itu udah minimal. Kan gitu. Tapi karena kita hidup di mana kan gitu, maka harus strategi itu di situ diletakkan. Maka dikatakan al-harbu khut'ah atau khit'ah. Yang namanya perang itu pakai strategi. Ya. Yang namanya perang pakai strategi. Maka kita harus menyusun strategi. Di sinilah saya katakan di antara dari sekian perang melawan musuh, karena tadi Gladstone dan kawan-kawannya, Van der Plas dan kawan-kawannya itu sudah menjadikan Islam sebagai sasaran di dalam pemikiran untuk menghancurkan pemikiran umat Islam agar umat Islam ini jauh dari agamanya. Sekarang kita harus mengembalikan pemikiran umat Islam kepada agamanya. Kan begitu. Tapi bagi yang memang mempunyai kapasitas seperti pejuang-pejuang Islam yang ada di Palestina, mereka andai kata bisa menciptakan granat dari pisang misalnya, maka perlu orang-orang Palestina ini membuat granat dari pisang dilemparkan ke orang-orang Israel. Kan begitu letaknya, ya ada. Itu satu. Yang kedua, saya gabung dengan rahmatan lil alamin, tadi itu mungkin dari ibu-ibu itu ya. Saya gabung ini. Jadi jihad kita ini bagaimana? Kan gitu kan. Karena sekarang kita di Indonesia dikatakan Darul Aman. Darul Aman, tidak ada perang fisik. Maka yang diperangi adalah pemikiran kita, strategi kita. Tadi itu bahkan jangankan orang lain, Ustadz Fikri itu loh kalau kemana di swalayan kadang pakai jubahnya, tapi kadang-kadang malu juga pakai celana kan gitu. Ini gimana caranya biar umat Islam itu betul-betul kita kembalikan kepada asli keislamannya, nggak malu menggunakan fakulus jatuh bi anna muslimun. Tapi ini berat dan ini memerlukan dan juga memerlukan biaya. Loh kok bisa? Iya, orang itu jangan dinasihati saja. Kalau bisa belikan jubah mereka. Kita minta orang kaya-kaya muslim-muslim itu loh. Tapi aneh, kita ini susah dengan saudara-saudara kita. Mungkin di sini ada orang kaya juga. Kalau kita ajak bangun masjid rajin, Pak. Tapi ayo, ini saya punya buku pemikiran ya. Tolong belikan 1 juta eksemplar bagi pada umat Islam. Susah, Pak. Betul Pak Amin, begitu Pak Amin ya. Kalau suruh bangun masjid luar biasa, bagus. Tapi jamaahnya kosong. Diajak yang untuk berpikir seperti stiker, ini tidak semuanya. Ya dah. Itu begitu. Ini perlu penyadaran dan kita kalah di dalam dunia perang peradaban, Ghazwil Fikri di dalam penyadaran umat Islam untuk memiliki Islam. Sebenarnya aksi 212 itu luar biasa, itu menyadarkan umat Islam. Bahkan di seluruh Indonesia ini mengenal 212 ini mengenal. Cuman mengemasnya, memeliharanya, memanfaatkannya, ini menurut saya masih minimal. Kalau di Jakarta, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada 212 Maret, mungkin banyak nggak di Jakarta ini? Hidup nggak? Hidup. Di Malang mati, Pak.
Saya di Batam, alhamdulillah saya sering ke Batam, di sana sampai ke 10 mungkin ada 10 212 Maret. Tapi sekarang gaungnya hilang, Pak. Kemana ini? Saya pun mengikuti suatu perkumpulan yang tidak jauh-jauh dari 212 Maret. Itu semacam koperasi muslim gitu. Hilang kita. Inilah yang saya katakan hero umat Islam itu sekarang meredup. Nah, apakah rahmatan lil alamin yang dimaksudkan di dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu adalah umat Islam, kita ini merahmati semuanya, sehingga yang dimaksudkan rahmah itu harus berangkulan dengan orang-orang di luar Islam. Ya, sehingga kita namanya berangkulan itu kalau beli juga di tempat non muslim itu juga berangkulan. Sedangkan ekonomi kita lemah. Jadi maksud saya gini, penyadaran itu bagaimana? Yang kaya, ya ayo, bukan sekedar kita bikin selesai, tapi kita bikin menyebarkannya. Masa kalah sama orang-orang Yahudi, bikinnya di sana, tapi di sini luar biasa. Betul ya? Mestinya gini, kalau kita tidak bisa menyaing dalam namanya misalnya, kenapa milik kita ini kok nggak masuk kepada mereka? Itu kan perlu strategi. Nah maka di sini saya katakan gini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kadang-kadang disalahartikan oleh sebagian orang Islam. Kita berangkulan nggak apa-apa, kita kan rahmatan lil alamin, nggak masalah, itu tetangga kita. Padahal kalau kita melihat tafsir yang sungguhnya, ya pertama K-nya itu Nabi Muhammad, keberadaan Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka, bukan wa ma arsalnakum. Tapi wa ma arsalnaka pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Menurut tafsirnya itu ada dua, lil muslimina wa lil kuffar, untuk kalangan manusia. Kalau rahmat untuk umat Islam sudah jelaslah, besok kita kalau kepingin syafaat ya disyafaati oleh beliau, itu sudah maklum lah. Pertanyaannya, permasalahannya, rahmat untuk orang kafir itu apa? Menurut ahli tafsir dikatakan takhirul azab. Cuman Allah itu dengan keberadaan Nabi lahir sampai hari kiamat, yang namanya orang kafir itu tidak seperti umat-umat Nabi terdahulu. Kalau umat-umat Nabi terdahulu begitu nabinya murka karena umatnya tidak masuk, tidak beriman kepada nabinya, maka minta kepada Allah turunkan batu dari langit, turunkan hujan, langsung disapu habis. Tapi Nabi Muhammad tidak begitu. Rahmat kepada orang kafir maksudnya orang kafir boleh kaya, orang kafir boleh menikmati dunia, tapi takhirul azab, mengakhirkan siksa untuk hari kiamat nanti. Ini sebenarnya pengakhiran siksa ini sudah rahmat. Itu seperti begini loh, ada orang mau dipenjara, ditulis tanggal 1 Januari fulan ini jadwalnya masuk penjara. Kemudian ada yang nego biaya aparat. Pak, kasihan Pak, anaknya masih sekolah Pak misalnya. Oh ya sudah ditangguhkan, kalau gitu nggak jadi Januari. Kapan? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli misalnya. Itu kan takhir namanya. Ya, itu sudah lumayan. Ini termasuk kebaikan aparat. Ini namanya takhirul azab. Itu sebenarnya umat Islam itu ada keberadaan Nabi, takhirul azab bagi orang kafir. Bukan berarti rahmatan alamin kemudian rangkulan, mengucapkan selamat Natal, kemudian lintas agama. Ini namanya pelecehan terhadap arti tafsirul Quran. Ini muskil. Ya, dan ini yang terjadi di tengah masyarakat kita Indonesia. Katanya itulah Indonesia. Terjadi, betul? Betul enggak? Real enggak? Enggak cocok dengan tafsiran dari para ulama. Itu yang terkait dengan rahmatan alamin, dengan arti jihad ya. Kafir tadi ya. Gimana? Nah, saya jawab sekarang masalah Nabi Muhammad membiarkan orang-orang munafik, karena orang munafik di zaman itu menampakkan keislaman. Itu problem. Ya, dan itu tidak boleh. Kalau orang itu sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun
hanya niat beli KTP-nya itu sudah asoma minni dima sudah aman dari aman darah mereka dari pedang-pedang kita. Itu ajaran Islam. Loh, terus apa maksudnya? Ya banyak kalau hikmahnya, Pak. Kalau zaman sekarang ini nggak ada orang kafir, itu kiamat, Pak. Kalau sudah tidak ada orang kafir, itu kiamat. Kenapa? Karena besok akhir dari terjadinya kiamat itu kalau semuanya kafir, kemudian dihancurkan, kan namanya nggak ada orang kafir. Mati semuanya, namanya kiamat. Tapi namanya kekafiran itu pasti ada sebelum datang hari kiamat. Paling kafir terbesarnya adalah Dajjal. Kan begitu. Tapi sebelum Dajjal ini lahir, muncul, ada namanya Ad-Dajjalun, Dajjal junior. Lah sekarang ini yang mulai bermunculan adalah Ad-Dajjalun atau Ad-Dajjajilah, yaitu Dajjal junior. Ini susah, Pak, itu yang akan kita hadapi. Nah Dajjal ini hebat. Dajjal sendiri itu punya surga, punya neraka, Pak, yang meyakinkan. Demikian juga kadang-kadang yang junior ini dia Dajjal tapi berpakaian muslim, itu seperti orang munafik. Dan terjadi itu, Pak. Itu sunnatullah. Memang Allah menciptakan semacam itu. Jelas, Pak? Nggak bisa habis, nggak bisa. Orang Yahudi itu nggak bisa habis, Pak. Misalnya kita bunuh semua, kita datang seluruh dunia menghancurkan Israel, pasti ada 1-2 nanti yang tersisa di mana. Karena apa? Memang dipelihara untuk ibarah, bukan itu, iktibar, untuk iktibar bagi umat Islam, di mana umat Islam itu kok ada orang yang semacam ini, semacam itu. Nah ini menjadi keyakinan kita. Ujian bagi kita. Kita sabar atau tidak sabar menghadapi mereka, kita berani atau tidak berani menghadapi mereka, begitu, Pak. Dan Islam dan kafir itu pasti ada di dunia ini, pasti ada, Pak. Jelas ya, tidak bisa dibuang. Kita tidak bakalan bisa mengislamkan seluruh dunia, tidak begitu. Hikmahnya tidak begitu. Di dunia ini pasti ada kafir, pasti ada muslim. Begitu, Pak. Dibagi ya. Yang ketiga, strategi menghadapi musuh dengan medsos. Tadi itu pertanyaan ibu-ibu ya. Justru saya datang ke sini mengungkap apa yang saya sampaikan tadi itu karena keprihatinan kepada gerakan-gerakan kita umat Islam seperti kita yang hadir ini, dan juga saya dan juga ustadz-ustadz yang lain. Kadang-kadang kita ini lemah di dalam bersepakat menyusun strategi. Strategi 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, kemudian bersama-sama yang sudah disepakati itu dirintis dengan tuntas. Ya seperti contoh tadi itu, kita ini dulu waktu awal dari aksi 212 menggema, bahkan bukan seluruh Indonesia, dunia pun tergema. Bahkan kemudian muncul dengan nama-nama koperasi-koperasi atau 212 Maret ya, gara-gara roti sari kan itu. Andai kata tidak terjadi, mungkin tidak terlalu menggema namanya perekonomian umat Islam, tapi nggak dirawat. Inilah yang perlu, ya apa ya caranya ya? Kita akan bicara dengan siapa gitu. Maka sebenarnya kalau tadi disebut juga ada tokoh-tokoh kita yang secara nasional ya. Ya kalau kita undang dalam arti bisa mengentas permasalahan umat Islam, boleh-boleh saja. Makanya dari awal saya katakan kita ini sedih. Kenyataan khusus saja di Indonesia aja ya. Kalau orang non-muslim itu jadi pejabat yang diperjuangkan agama dan kelompoknya. Tapi begitu umat Islam jadi pejabat itu yang diperjuangkan untuk diri sendiri dan kelompoknya, bukan Islamnya. Ini nyata terjadi. Saudara-saudara kita yang duduk di MPR, di DPR, yang milih siapa, Pak? Kita. Begitu terpilih, lupa, Pak. Kita ini punya PR, lupa mereka. Ini kan nyata kan? Terus gimana? Nah ini saya katakan, ayo kita mulai kapan Ustaz ya? Kita bikin gitu stabil atau gimana ya? Misalnya ini yang muda-muda nih ya, yang
dosen-dosen yang bisa ya. Kalau saya cuma menyampaikan, bikin tabel gitu Pak. Entahlah mulai dari pergerakan 212 atau mungkin dari tadi ada Bapak Al-Irsyad, mungkin dari NU garis lurus mungkinnya, atau dari Muhammadiyah, terserahlah. Dari kita ini kemudian membuat tabel misalnya pekerjaan yang belum tuntas, perjuangan belum tuntas di Indonesia ini. Padahal itu nanti masih banyak lagi PR-PR, semakin banyak kita kerjakan, itu semakin banyak juga problem-problem. Yang aneh ini, problemnya semakin banyak, tabel aja kita nggak mau bikin, apalagi menyelesaikannya. Itulah sedih Pak. Betul enggak? Sudah punya 212 Maret, tapi tutup, kogot Pak. Di Malang itu hampir punah Pak. Sayang kan itu, sayang. Saya dulu didatangi sama salah satu tokoh di Jakarta itu ngajak kerjasama Pak. Ya sudah, wah saya kumpulkan tokoh-tokoh seperti ini. Ini saya dipercaya, alhamdulillah, walaupun saya nggak punya apa-apa, tapi kawan-kawan Jakarta itu minta datang ke rumah saya. Ayo kumpul, saya kumpulkan gitu. Sudah, semangat. Bahkan sudah hampir dapat 1 M atau apa gitu. Ya sudah, saya itu bukan orang ahli dalam perdagangan, maka saya tunjuk fulan ini. Ya sudah, bikin tahun segala macam. Sudah, jalan Pak. Pertama itu wah saya dapat laporan. Lama-lama saya tanya itu terus tidak ketemu lagi lama. Saya tanya gimana itu? Iya Ustadz nggak ada yang beli Ustadz. Haula wala quwata illa billah. Itu yang terjadi. Kenapa? Nggak ada yang sadar umat Islam. Itu dalil mereka yang nggak mau sadar. Katanya umat Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi namanya penggunaan kata kalimatu haqqin urida bihal batil. Rahmatan alamin itu sudah benar tapi dipergunakan untuk hal yang salah, yaitu kita masih tetap berdagang dengan orang-orang di luar Islam. Itu yang terjadi. Kemudian berikutnya saya tulis sekularisasi dan liberalisasi ya, serta koneksi antar tokoh dan umat ya. Dari pertanyaan siapa saya lupa ya. Ya itu yang ingin kita bangun, gimana caranya koneksi tadi ya, koneksi dan apa? Koneksi antara tokoh dan umat ini yang saya katakan perlu. Makanya alhamdulillah saya tadi ya kepingin memang ada diskusi ini. Karena saya ini seperti UAS juga ini dan yang lain-lain itu. Kalau sudah ada 212 itu keburu sudah ada jadwal dulu Pak. Ini nggak pernah sinkron gitu loh. Ya nggak pernah sinkron gitu. Maka saya tadi bilang sama Ustadz Selamat Ma'arif ini. Saya bilang Ustadz kalau misalnya menjelang 212 atau apa reuni 212 misalnya. Gimana kalau 2 minggu atau sebulan sebelumnya dicari kesepakatan. Kalau mau ngundang teman-teman saya dari kawan-kawan aktivis NU garis lurus, ya ngundang kami kasarnya membuat suatu kajian besar terkait apa seperti ini, pentingnya berakidah dan segala macam, tapi ini dalam rangka menyambut reuni 212 kan dahsyat itu ya. Misalnya juga ada ini apa tokoh-tokoh ahli ekonomi Islam, saya nggak tahu mungkin dari dosen-dosen dari mana gitu ya, pakar-pakar diundang. Ya, lintas organisasi kalau bicara ekonomi Islam itu kan nanti akan tumbuh dan lain sebagainya. Bila perlu juga misalnya ini kan kita sedih kadang-kadang adik-adik kita ini kalau sudah 212 selesai mereka jadi supporter bola lagi kan gitu. Ya kan dengan segala atribut yang ada di mereka kan itu. Gimana kalau misalnya mereka kita kemas olahraga yang islami gitu ya. Olahraga yang menutup aurat. Jadi nanti kalau bisa Indonesia ini sepak bolanya nggak boleh pakai celana pendek. Kalau bisa celana panjang kan nggak apa-apa gitu. Kalau kita merintis kenapa tidak? Ya ada. Nah, itu ada gerakan-gerakan demikian. Maksud saya begitu mengajak. Ya. Tapi dipikir gitu, maksudnya dipikir itu diles dulu. Ini yang kita, lah insya Allah kalau dengan demikian pekerjaan itu banyak. Kita ini kurang kerjaan kadang-kadang, padahal pekerjaan itu banyak yang belum kita selesaikan. Itu maksudnya. Nah kemudian dikolaborasikan dengan tokoh-tokoh Islam. Misalnya saja kalau bicara olahraga Islami diresmikan, misalnya ya, dengan tokoh-tokoh nasional seperti kemarin itu kawan-kawan yang bikin Muslim United itu kan heboh itu ya di mana Yogyakarta ya. Saya alhamdulillah masih bisa tampil dari pertama di tempat yang di utama itu ya. Saya hari pertama karena jadwal saya hari pertama. Ustaz
Abdus Somad tidak bisa, sudah nggak bisa masuk kan gitu. Demikian dan seterusnya. Itu kan pekerjaan kita mestinya. Ya udah. Nah kalau misalnya aja kita bikin turnamen ya, olahraga Islami yang digaungkan oleh apa ini? 212 menjelang event 212 ada namanya lomba pemanah atau apa dan renang, pokoknya yang Islami ataupun juga olahraga biasa tapi dikemas secara Islami. Kenapa tidak? Tarik tambang Islami gitu ya ibu-ibu pakai jilbab misalnya. Walhasil saya nggak tahu, nanti ini perlu dibicarakan bersama. Itu rentak saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada merespon gitu loh maksudnya. Paham ya? Ini mungkin masukan-masukan gitu ya. Kemudian ada tadi yang terakhir, musuh Islam itu siapa? Kalau saya katakan musuh Islam itu siapa? Musuh Islam adalah setiap orang yang memusuhi Islam. Pakai baju apa saja, baju kekafiran ya memang musuh Islam. Baju keislaman berarti munafik, kan gitu kan? Munafik itu kalau zaman sekarang susah dicari nama munafik, susah. Cuman dengan liberal, sekuler, itu kan nilai-nilai kemunafikan ada di situ. Ini yang perlu kita perangi gitu. Jadi jangan ragu-ragu berperang melawan liberalisme, sekularisme dalam keseharian kita, karena memang itu musuh. Maka kalau mengangkat misalnya itu ya, aksi 212, hilangkan sekularisme dan liberalisme dari bumi Indonesia. Kan cantik gitu. Cantik ya. Kalau dulu itu alhamdulillah zamannya Jil marah. Ya saya juga alhamdulillah termasuk petarung saya ini di dalam dunia mereka ini. Saya sudah debat langsung dengan Ulil Absar Abdallah. Waktu dia menulis di koran Kompas yang mengatakan hukum Islam tidak ada, yang ada adalah hukum dari manusia oleh manusia untuk manusia. Debat di Surabaya. Debat ilmiah. Sampai dia itu minta maaf. Masalahnya begitu dia keluar dari arena, kita punya diskusi kembali lagi kepada asli habitatnya kan gitu. Tapi kita harus berani menghadapi, itu kan kita harus. Terus Romli menghadapi apa yang dihadapi dalam liberalisme, dihadapi fulan begitu mestinya. Ya, kita ini harus diadakan karena itu penting sebenarnya. Kajian-kajian ilmiah itu juga penting di samping kajian-kajian yang berorientasi pada fisik, persiapan, aksi damai dan segala macam. Tapi ada kajian ilmiah. Ini penting. Kenapa? Karena mereka melawan kita juga lewat hal-hal itu. Jelas ya? Itu musuh Islam itu siapa? Itu jawaban saya. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi jangan dianggap ini sudah selesai. Tapi insya Allah ya, mungkin malam ini. Oh masih ada lagi? Oh masih ada lagi. Baik. Terakhir Pak. Saya berdirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sejawat, anak-anak, adik-adik kemenakan, mana Pak Anu tadi tokoh kita ini? Amin Jamaluddin. Pak Amin Jamaluddin. Sudah lama kenal. Oh mas. Jadi Pak Kiai Lutfi, saya mensengajakan. Nama ya? Abbas Taha saya. Abbas Taha, pekerjaan guru, ya. Background saya pelajar Islam Indonesia, HMI, HMI, apalagi itu. Ya yang berbau-bau I semua lah. Saya sengaja mengejar Kiai Lutfi Basori di sini. Saya dikejar Pak ya? Dikejar. Buronan. Terutama yang 15 menit terakhir itu. Kita ada langkah cantik untuk menegakkan syariat Islam, yaitu melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Sama kita. Untuk itu, legal formalnya kita harus menguasai konstitusi Senayan. Legislator kita mewakili. Lah sekarang kalau kita hitung, yang berbasis Islam mengatakan azas Islam, atau dulu azas Islam sekarang terbuka,
Kalau ditotalkan jumlah dari partai itu tidak lebih daripada 29%. Dulu saat NU mesra dengan Masyumi, waktu itu 20%. Masyumi saja. Kalau ditotali, majority adalah umat Islam. Namun di dalam pengisian kebijakan publik, kita lemah. Nah, jadi saya hadir di sini untuk mengingatkan bahwa sebetulnya di dalam dinamika politik, percaturan politik, Islam dengan NU itu satu. Saya pernah menjumpai Gus Solah, Sukro Makmun, ya. Nah ini dengan tokoh kita NU garis lurus lagi. Ya, sebetulnya garis itu tidak lurus juga, di dunia ini melingkar ya. Ya. Ini lurus mengikuti rel kereta. Oh, rel kereta yang Ada jalurnya. ada jalur yang dibuat obor. Nah, ya. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah yang dari FPI saya mendukung penuh. Udah latihan belum? Ya. Baru nanya. Kemudian yang ormas dari Al-Irsyad, Al-Walsiyah, semua udah porak-poranda itu. MA udah terpecah-pecah. Di MA tuh ada orang Nasdem tokohnya ini, di Tarbiyah begitu. Ya, Syarikat Islam begitu. Ada yang di Latu Menten, ada yang di Matraman. Ya, Tarbiyah juga begitu. Muhadiyah juga. Masa di Bandung ada gerakan mahasiswa Muslim Nasional Indonesia? Nah, ini jalan pikirannya itu yang buya. Ya, kalau dipanjangkan bu. Nah, ini orang kampungnya Pak Fikri ini ya. Itu sudah jauh ya. Jadi telepon dari Bandung. Singkat cerita, agar kita bisa memenangkan perjuangan kita, mari kita bersatu padu, ya, memilih calon-calon dari yang kita yakini bisa kita bisikkan untuk memperjuangkan buku apa tadi? Yang banyak itu? NKRI bersyariat. NKRI bersyariah. Jadi artinya kalau kita lihat ada partai A, partai B, partai C yang saya totali tidak sampai 19% itu. Sekarang ada yang banting, cantik, lagi rame, PKS. Itulah unggulan kita. Setelah itu mana? PAN, PKB, NU itu. Ya, apalagi yang lain. Itu pun juga waktu bercerita saya datang di DPR, saya bilang, antum digaji, saya digaji. Antum kunci pintunya sudah pakai 14 karat emas. Cincinnya sudah tebal. Arlojinya Rolex. Kalian makan itu pajak negara. Tapi pernah enggak membicarakan masalah tegaknya dan lahirnya Perda Syariah? Malah pada periode mereka sekarang ini, Perda Syariah itu habis disapu bersih. Nah, jadi kalau lihat legal formal, maka kami menawarkan, ya, satu yang saya dukung waktu Ijma 4 itu adalah MPPUI ya, Pak Fikri ada. Alhamdulillah sudah dideklar oleh imam besar kita ya waktu 212. Tapi untuk berjuang itu perlu wadahnya, yaitu partai politik. Nah, partai politiknya mana? Saya dari PBB, ya, saya masuk 2 tahun yang lalu dengan harapan PBB itu menjalankan sesuai azasnya yang melaksanakan hitah perjuangan Masyumi. Nyatanya bermanuver politik tingkat tinggi, bla 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 bla, akhirnya di Horizon dia mendeklar mendukung 01. Sejak itu talak 3 dijatuhkan. Tapi legal formal, dipanggil oleh wali amanah, disurati oleh wali amanah, begitu ya Ustadz? Ya. Kemudian diterbitkan. Nah, dengan pertimbangan itu beberapa tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh tua berpikir perlu ada satu wadah partai alternatif, yaitu partai Islam ya, ideologis. Nah, ini tidak gampang. Saya bilang
Kalau bicara itu sekarang partai gampang bikinnya banyak. Partai Masyumi baru, Ridwan Saidi, partai Islamnya Heha Mahua, ya Masyumi, Ustadz. Saya juga bikin partai dulu dengan Hartono Marjono, Mas Ton ya. Tapi yang mana? Intinya adalah terletak pada orang-orangnya. Nah kalau orangnya itu, saya bilang kalau mau jadi pemimpin, di ring 1 itu diperiksa kakeknya, neneknya, moyangnya, mertuanya siapa. Sehingga kita tidak kecolongan. Ya. Setelah itu kita litsus mereka. Seperti waktu litsus PKI dulu. Ya. Kalau di tempat saya itu bersih PKI dulu di kantor saya. Ya, karena saya panggil Angkatan Darat, Marinir untuk mengadakan litsus. Sekarang jebol, banyak pegawai dimanapun yang anak turunan PKI sudah masuk. Nah, jadi yang dikhawatirkan, yang diinginkan oleh Pak Kiai Lutfi Basori, alhamdulillah sejalan. Cuma yang saya kecil di hadapan Kiai Ustadz berdua dan Kiai ini adalah sayang ilmu agama saya tidak sedalam Pak Kiai ini. Kalau dalam saya mungkin jadi sas saya barangkali, untung enggak juga gitu. Karena banyak juga kiai-kiai yang maaf Kiai Sontoloyo gitu, ya. Jadi sudah terpapar istilahnya, ya enggak. PAUD pun sudah terpapar, ya enggak. Janin pun juga bisa terpapar barangkali ya. Nah, jadi singkat cerita saya menyampaikan, mohon maaf ya, ini Pak Slamet ini pimpinan kami di sini, mana Pak Bendahara tadi menggunakan kesempatan itu kemudian yang mungkin juga dibahas tadi. Jadi saya numpang lewat. Kita memerlukan partai alternatif atau PKS kita besarkan karena sejauh itu yang menurut kasat mata dan masih itu ya menurut saya. Tapi ada alternatif lain karena jumlah ya kita majority sekian ratus juta itu umat Islam. Jadi kita jangan berebut di ladang yang ada, kita ambil milenial yang lain itu. Nah jadi kalau penceramahnya atau usia politiknya seperti Pak Kiai tadi, milenial akan banyak datang, insya Allah. Nah jadi mohon maaf, ya saya sangat mendukung jangka pendek kita berjuang yaitu untuk menegakkan, mengimplementasi secara legal formal, secara konstitusi itu sudah sah. Dekret Presiden 5 Juli 19 belum pernah dicabut dan belum pernah ditiadakan. Cuma selama ini dia ada tapi tidak digunakan. Nah, itu. Nah, untuk supaya kita bisa merebut menciptakan kebijakan publik, kita harus mengisi Senayan itu dengan orang-orang Islam, bukan KTP-nya, bukan perilakunya, tetapi betul-betul dia mencerminkan, menjiwai dan memperjuangkan Islam di dalam konstitusi. Sehingga insya Allah ya kita akan berhadapan dengan dajjal kecil itu, kemudian dengan masalah Ghazul Fikrinya, dengan Illuminatinya. Cuma Pak Kiai saya sampaikan, saya sudah keliling di masjid-masjid besar yang membahas Ghazul Fikri itu sebagai bahan diskusi, baru 4 masjid di Jakarta ini, yang lain belum ada. Yang kedua, tokoh-tokoh yang memahami itu juga belum ada. Walaupun Gubernur Sumbar Iwan Pratikno yang anaknya hafiz semua sudah membuat buku tentang masalah Ghazul Fikri. Nah, jadi artinya tantangan kita adalah tokoh-tokoh yang bisa bercerita tentang Ghazul Fikri, tokoh-tokoh yang bisa melahirkan pimpinan-pimpinan umat. Yang ketiga, kita besarkan partai yang ada yang bagus, kita bentuk yang baru yang menampung yang lain untuk berjuang kita masuk ke Senayan DPR. Kalau sudah semua, dan yang saya sedihkan Pak Kiai, Gus Dur Presiden, Amin Rais MPR, Akbar Tanjung DPR, mau dibalik ini dunia bisa mereka lakukan. Tapi 3 tokoh Islami, 0 tiga-tiganya. Maaf, ya saya katakan. Saya bicara sama Akbar Tanjung, segenerasi saya. Ini ente ngapain nih, jadi DPR, jadi menteri, jadi apa? Mas Amin juga saya bilang, Mas, udah 3 kali nih. Sama Gus Dur sambil begini sebelum dia itu nih Haji, gimana Gus Dur gimana? Kok
kok dipikirin katanya gitu. Nah itu. Jadi kita pernah DPR, MPR, ya, Presiden, tiga-tiganya tokoh Islam yang besar. Tapi tidak bisa melahirkan kebijakan. Malah saya berterima kasih dengan yang namanya Legend atau Majen, Menteri Agama yang dari Palembang itu. SKB 3 Menteri. Alam Sahratu Prawira. Itu betul dia berbuat. Dengan SKB 3 Menteri inilah kita bisa mengamankan perkembangan kristenisasi itu. Nah itu yang saya pikir. Mungkin ngalor ngidul saya ini nggak pas barangkali, tapi karena emosional, tapi alhamdulillah tertampung. Sekali lagi Ustadz Slamet, mohon maaf ya, memanfaatkan peluangan ini, ternyata itu juga dikupas oleh kayak kita, jadi nggak salah-salah banget kan. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, silakan. Ada mic-nya di situ. Sudah ada mic-nya? Ada mic. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin ke ujung tadi ceramah Pak Kiai ini makin menarik. Saya melihat tadi ada beberapa hal bahwa berbicara kondisi negara kita sekarang kan persoalannya adalah persoalan ekonomi. Nah, ekonomi kita ini kan lebih kepada mitra kerja pemerintah. Tetapi pemerintah berdalih bahwa negara tidak pernah meminjam. Sehingga dengan istilah B2B. Sehingga tidak dibahas di DPR. Kita juga tidak tahu apa syarat-syaratnya yang diberikan sehingga terjadi pinjaman B2B. Nah, karena saya lihat dari tadi Pak Ustadz selalu bicara strategi. Kira-kira apa strateginya supaya umat Islam ini tahu apa syarat-syarat pinjaman dari pihak asing tersebut. Sehingga kita bisa berbondong-bondong ke DPR, Pak. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Abbas tadi, itu beliau memang ahlinya, Pak. Saya kira tidak perlu harus memilih anggota dewan atau anggota MPR yang akan datang. Karena dari judulnya aja kan udah jelas, DPR atau MPR, Majelis Perwakilan Rakyat. Majelis Perwakilan Rakyat sudah sepakat akan mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 secara terbatas. Kenapa tidak kita perjuangkan? Apakah dari 212 atau dari yang lain-lain berbondong-bondong datang ke MPR menyampaikan aspirasi, salah satu disepakati masalah dekret presiden itu yang belum pernah dicabut, atau umpamanya Piagam Jakarta. Nah, mungkin Ustadz bisa menyampaikan strateginya bagaimana, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Moras. Tadi karena Buya Fikri sudah mengatakan saya dari Al-Ibtidaiyah, ya saya dari Al-Ibtidaiyah. Kalau yang lain-lain saya sama dengan Pak Abbas. Sangat bahagia bisa duduk bersama antum semua. Saya juga tidak menyangka kalau malam hari ini diskusinya semikian luar biasa ya, cair kan gitu ya, dengan Pak Abbas dan yang lain-lainnya. Saya apresiasi Pak ya, panjenengan walaupun lebih sepuh dari saya, kelihatannya lebih muda dari saya. Gitu. Semangatnya maksudnya, semangatnya gitu. Ya, pikiran kita sama kok sebenarnya ini, sama. Saya bicara dengan tokoh-tokoh yang artinya peduli ya. Jadi ada tokoh itu yang peduli terhadap bangsa, terhadap warga, terhadap masyarakat, dan peduli terhadap umat Islam. Itu ada dan banyak. Ada dan banyak. Cuman tidak semua berkesempatan untuk bicara. Bertemu dan bicara itu enggak. Maka hanya tokoh-tokoh tertentu yang kebetulan diberi kesempatan oleh masyarakat untuk bicara. Itu ya. Satu. Kedua, tokoh-tokoh kita ini yang adem ayem juga ada. Ya tokoh-tokoh kita adem ayem. Ya ibarat kerupuk itu melempem lah. Itu ada memang. Tapi kok tokoh kita ini, ya itu fenomena itu. Itu juga
perlu digarap itu. Gimana caranya biar tidak menjadi kerupuk yang melempem kan gitu. Nah, ini perlu juga diskusi ini gimana ini. Jadi kayaknya PR kita masih banyak. Mudah-mudahan malam hari ini adalah menggugah kita untuk menulis PR yang saya dikatakan itu, kemudian ya dilis Pak, permasalahan umat Islam itu apa saja, kan gitu kan, strateginya apa saja gitu. Kalau tanya sama saya strategi, insya Allah 1 tahun lagi saya jawab, karena saya kalau diundang ke sini saya persiapkan. Kan ini kan saya membuka wacana itu ya, apa ya yang harus kita lakukan itu. Ini loh 212 Maret macet, diapain itu ya, dijual atau diapain kan itu perlu pembahasan strategi. Kalau saya ditanya apa menurut Pak Ustadz strateginya, loh saya ini bertanya sama dengan kita, ini banyak di sini pertanyaan-pertanyaan sehingga perlu diles, duduk bersama. Kapan kalau sekarang saya membuka, mungkin seminggu lagi sudah ada list dari kantor ini misalnya, ada 10 aja. Les 10 aja ini sudah luar biasa daripada enggak sama sekali. Barangkali begitu ya. Man tanya apa strategi ke DPR, caranya bagaimana, apa harus runcang-runcing bersama. Ya tergantung yang punya pengalaman. Ustadz ini yang di Jakarta punya pengalaman. Kalau saya ke Jakartanya saja susah Pak. Ya dah. Mau ke Jakarta aja cari waktu ini, subhanallah, ini cari waktu saya ini juga enggak mudah-mudah amat gitu. Nah ini makanya yang di Jakarta ini yang kalau mau jalan, naik sepeda Pak, ke DPR situ. Angkot juga angkot, ya. Gojek boleh kan gitu, ke DPR. Tapi ngapain di DPR? Kalau kita tidak punya les, tidak punya jawaban yang benar, yang apa disampaikan, ngapain di sana Pak? Kan gitu kan? Kalau ke DPR kan harusnya ada surat, kita minta audiensi. Kalau sudah audiensi itu siapa saja yang akan berangkat kan gitu. Saya apresiasi walaupun tidak ada, ini Kiai-Kiai Madura luar biasa. Dari AUMA itu luar biasa. Tapi saya alhamdulillah salah satu dari, bukan pendiri, waktu AUMA itu diresmikan, saya yang orator itu saya Pak. Jadi ya lumayan ada nilai sedikit AUMA-nya lah itu. Itu kawan-kawan Kiai-Kiai Madura itu, wah kepeduliannya tinggi. Kalau ada masalah langsung DPR luar biasa. Ini sekarang ketuanya namanya Kiai Ali Karor kan? Ya ketua itu. Tadi saya bicara sama Kiai Misbahul Anam ya. Saya bilang ini Kiai Madura ini tanya sama saya, tapi perlu dimusyawarakan. Ini loh menghadapi penghapusan kata jihad ya di buku-buku madrasah. Saya katakan Pak Kiai, begini kita tidak boleh artinya langsung, ayo kita ngambil sikap, kita tolak, jangan begitu. Kita musyawarah kayak gini. Apa dan bagaimana kita pelajari dalamnya itu apa sih, peraturannya apa, yang dipermasalahkan oleh pemerintah itu apa kan gitu kan. Kalau sudah disepakati baru kita suarakan, boleh suarakan langsung ke DPR MPR, bila perlu ke presiden, tidak masalah. Ya ke sana, atau kalau tidak ke presiden, ke wakil presiden, kita anggap beliau sebagai orang tua ini loh, kalau mau ya kita seperti gini. Ya gak apa-apa lah jadi anak-anak nakal sedikit lah gitu ya. Gak apa-apa kita tembus ke sana. Urusan berhasil kan berhasil, bukan urusan kita, ya bukan kewajiban kita. Kita sampaikan kan begitu. Nah ini perlu dicermati. Maka saya mengajak mari ini Ustadz Fikri dan yang lain-lain ya. Saya bilang Ustadz Fikri karena duduk sebelah saya ini ya. Ayo kapan gitu ngelis, duduk cari-cari tokoh-tokoh yang paham permasalahannya dilis. Setelah itu dilis kemudian dibagi-bagi gitu ya, tapi kerja nyata. Bahkan bila perlu, ini saya pengalaman dengan Pak Amin ya. Saya bekerja dengan Pak Amin itu lama Pak ya, membuat buku ini dan itu. Tapi alhamdulillah kawan-kawan waktu itu di Pasar Rumput Pak ya, kantor kita di Pasar Rumput Pak ya. Itu begini, ayo kita bicara masalah yang pernah kita lakukan Syiah. Wah, nanti setiap orang itu memberikan ini dalilnya, ini saya punya buku ini. Akhirnya kita rangkai, kita sepakati bikin buku kecil, gitu kan dulu ya. Nah, kita sebarkan, itu kan berarti kerja nyata. Walaupun satu masalah tapi kerja nyata kan gitu. Dulu juga yang pernah kita ini LDII ya. Wah itu dan segala macam. Terus ada orangnya, ini yang bicara masalah penulis. Oh ini enggak, oh ini pinter berdalil. Ini dipakai guna, begitulah. Nah, kalau waktu itu cuman memang kita fokus pada aliran ya. Bukan seperti sekarang ini. Kalau sekarang enggak, problem umat Islam dalam beragam ya. Tapi mari kita tidak bicara khilafiyah ya. Orang NU kunut, orang Muhammadiyah tidak kunut, bukan itu kerjaan kita.
Itu kecil, bagi kita adalah kecil. Ya dah, yang kita bicarakan gimana dalam kutip ya tadi ini, gimana menghabisi strategi musuh. Menghabisi strategi musuh. Kita jangan jadi pejuang saja. Jadilah kita ini petarung kalau bisa. Kalau petarung itu insya Allah tidak mundur. Kalau pejuang kadang-kadang ada ya zaman sekarang ya, kalau pejuang sudah selesai alhamdulillah, mudah-mudahan mereka semua yang sudah selesai itu diberi pahala oleh Allah SWT yang besar ya. Cuma kadang-kadang pejuang ini ada cutinya Pak. Pejuang ada cuti. Saya ini lagi kantor saya ini lagi agak bangkrut, sementara lah izin dulu saya tidak ikut berjuang. Nah itu karena pejuang. Tapi kalau petarung, namanya petarung loh Pak. Betul ya? Petarung itu gimana? Ya kalau petinju petarung. Gak ada namanya cari lawan sepak bola, gak ada. Petarung namanya. Maka jadilah kita ini petarung-petarung di dalam perjuangan Islam ya. Jadi lebih maju daripada sekedar pejuang. Walaupun pejuang itu sudah sangat bagus daripada pengangguran Islam. Ya, mudah-mudahan kita tidak jadi pengangguran Islam. Itu saja respon saya untuk menyenangkan ya idkhulus surur pada Pak Abbas dan juga yang lain-lain. Bukan berarti saya menyelesaikan masalah di sini, tapi mumpung rembuk-rembuk kan gitu ya. Yang disampaikan sama ke Lutfi Basori tadi, bagaimana kita yang hadir ini bisa menyuarakan dari Sabang sampai Merauke bagaimana umat Islam ini mau menunjukkan jati dirinya keislamannya. Jadi istilahnya memang punya kebanggaan dengan Islam dan di samping itu bagaimana umat ini dalam peperangan Ghazul Fikri ini bagaimana kita bisa memenangkan dari segi budaya, umat Islam bisa menang, dari segi politik bisa menang, dari segi ekonomi lebih-lebih lagi. Saya pengalaman sedikit kemarin Pak Kiai, saya jalan di Sumatera Barat untuk mencari minum yang Islam saja seperti 212 ini, dari warung ke warung saya pindah, dari Padang satu kota media yang berbeda-beda saya datang, tidak ketemu kita di negeri yang mat-matnya itu orang Minang itu tidak bisa memasukkan alfa dan Indomaret, semuanya adalah pengusahanya adalah orang Minang di sana, dia punya mat-mat yang semuanya Islami, tetapi kita toko-toko kita masih diisi dengan produk-produk orang lain. Ini masih kelemahan kita. Jadi kita masih mempunyai. Di sana saya baru masih bertemu minum seperti ini dengan aqua, minerale dan lain-lain. Kita belum bertemu dengan minuman-minuman 212, kemudian suli dan lainnya yang sejenisnya. Ada juga minum-minum. Ini baru satu minuman. Belum kita masuk lagi ke kebutuhan pokok yang lainnya. Apakah itu kalau misalkan hanya sekedar sandang, itu orang kita tidak hanya Sumatera Barat, daerah lain pun kita sudah unggul. Tetapi ketika kita masuk kepada 10 kebutuhan pokok kita menggunakan produk orang lain. Dari rumah kita, dari toilet kita, dari mandi kita, gosok gigi kita, sabun cuci kita masih bangga dengan menggunakan produk orang lain. Saya sebut kira setahun yang lalu, mungkin teman-teman di sini belum tahu, kalau ada juga Tomes yang digagas sama teman-teman kita dari 212 bendaharanya, wakil bendara kita Ustaz Supriyadi, toko masjid di sana, kalau saya tidak salah sudah menjual seluruh dari produk-produk Islami yang diproduksi oleh kaum muslimin kita. Tetapi satu lagi seperti yang Pak Kia sampaikan tadi, tokonya sudah ada, produknya sudah ada, masih terbatas sekali Tomesnya, cuma pembelinya ini yang kurang adanya tokonya di masjid. Tetapi jamaah masjidnya tidak menggunakan itu. Nah ini bagaimana nih teman-teman kita hari ini mudah-mudahan bisa menjadi corong. Bagaimana kita rame-rame menggunakan produk yang telah diproduksi oleh saudara-saudara kita. Terus yang kedua dari segi politik juga begitu. Ketika ada para ustadz kita, kiai kita, tokoh-tokoh kita yang punya komitmen kepada keislaman, harus kita bisa memenangkannya. Jangan ketika Ustadz Bernard misalkan maju besok ini di partai PKS misalkan, itu kewajiban kita memenangkan misalnya contohnya Ustadz. Jadi ya kalau kemarin memang masih musibah buat kita Ustadz, banyak aktivis Islam kita masuk kepada partai, ternyatanya yang disampaikan Pak Amin tadi, partainya Yusril, awalnya mungkin kita hampir menang, tapi karena haluan berubah akhirnya kita jadi kalah lagi. Umat meninggalkan lagi. Mudah-mudahan inilah ke depan kita berharap dalam rangka peperangan secara total ini
kita bisa menang dari politik, sosial, budaya, dan itu harus ada komitmen dari kita bersama. Mungkin itu yang dapat kita garis bawahi dari diskusi yang luar biasa yang disampaikan Ustadz Lutfi Basori ini. Saya Ustadz Fikri Bareno bersama pengurus di 212 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita ada cenderamata sedikit buat pakai Lutfi akan disampaikan oleh Sekum 212 Ustadz Bernard Abdul Jabar. Kepada Ustadz kami persilakan cenderamata dari 212. Dar kenang-kenangan dari pengurus persaudaraan alumni 212. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kiai Lutfi Basori memberikan pencerahan kepada kita semua dan kita akan memulai untuk sebagaimana yang tadi Pak Kiai sarankan kepada kita. Dan mohon diterima Pak Kiai sebagai persembahan dari 212. Takbir. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih. Kami atas nama moderator. Sebelum foto bersama kita tutup acara ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.